Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kita bersama ngopi, ngobrol visi bersama Deddy Mulyadi. Hari ini saya mengundang seorang tokoh pengusaha di Kabupaten Karawang, salah satu yang memang menjadi tokoh di organisasi pengusaha, yaitu Ketua Kamar Dagang dan Industri Kabupaten Karawang, yaitu Kang Padel. Yap. Ini panggilannya Kang Padel. Ini adalah Pak Padludin Damanhuri SE. Ya, ini selamat datang Kang Padel. Selamat datang, terima kasih Pak Deddy. Nah, jadi pada hari ini saya ingin ngobrol-ngobrol tentang keberadaan Kadin di Kabupaten Karawang. Nah, saya ingin tahu Kadin itu apa sih sebenarnya? Ini untuk memberikan edukasi kepada masyarakat bahwa keberadaan Kadin itu memang sangat strategis di Kabupaten Karawang, dan secara struktur di nasional juga kan Kadin itu adalah suatu fungsi yang sangat strategis. Nah, mohon diceritakan ini Kadin itu apa gitu kan. Baik, terima kasih Pak Deddy atas waktu dan undangannya. Kami ingin menjelaskan tentang apa itu Kadin gitu kan. Kadin ini sebenarnya sudah lama terakhir di Indonesia, usianya udah hampir 54 tahun. 54 tahun ya. Kadin itu terakhir oleh Undang-Undang Nomor 1 Tahun 87 tentang Kamar Industri. Satu-satunya organisasi usaha yang dilindungi oleh undang-undang. Dan dasarnya, anggaran dasarnya pun berupa keputusan presiden. Dan setiap 10 tahun sekali undang-undang ADART ini selalu ada penyempurnaan, ditinjau kembali dan yang terakhir itu tahun 2022. Adapun yang dimaksud dengan Kadin itu Bapak Ibu semuanya gitu kan, sahabat ngopi, Kadin itu adalah tempat berhimpunnya organisasi pengusaha, organisasi perusahaan, baik pengusaha besar, menengah, kecil ataupun UMKM, dan kamar-kamar dagang yang ada di luar negeri yang ada di Indonesia. Jadi cangkupannya sangat luas sekali tentang Kadin, dan intinya Kadin itu adalah mitra strategis dan sejajar dengan pemerintah di bidang perekonomian. Itu jadi intinya. Tadi yang di luar negeri itu yang pengusahanya Indonesia kan? Usaha Indonesia. Pengusaha Indonesia yang ada di luar negeri, yang berusaha di luar negeri itu juga masuk dalam Kadin. Nah, Kadin ini membawahi apa saja ya? Kadin itu kalau keanggotaannya itu ada dua. Disebut yang pertama disebut anggota biasa, yang kedua adalah anggota luar biasa. Kalau anggota biasa itu adalah dari badan hukum ataupun personal dari tadi misalkan pengusaha UKM, personalnya berbentuk badan usaha CV, firma, koperasi, perusahaan-perusahaan, itu masuk menjadi disebut anggota biasa. Adapun anggota luar biasa itu seperti asosiasi atau perhimpunan. Asosiasi dan perhimpunan yang memiliki kesamaan visi dan mengakui undang-undang Kadin sebagai dasarnya gitu kan, dan tetap mengacu kepada undang-undang pasal 33 tentang Undang-Undang Dasar 43 45 pasal 33. Ya, di situ asosiasi himpunan banyak sekali. Per hari ini yang terdaftar di Kadin Indonesia sudah mencapai 200 lebih asosiasi. Asosiasi ya, bukan ya, disebut anggota luar biasa gitu kan. Jadi ada anggota asosiasi yang membawahi kelistrikan, tentang logistik, terus dengan ketenaga kerjaan, semua asosiasi himpunan yang mendaftarkan ke Kadin Indonesia hari ini sudah tercatat hampir 200-an. Asosiasi. Ya. Tapi perusahaannya mungkin ribuan ya. Perusahaan udah ribuan. Di Jawa Barat, itu yang terdaftar se-Jawa Barat ya, itu sudah hampir 3.000 perusahaan ya, itu di bawah 200 asosiasi tadi berarti betul, kan gitu. Betul. Nah, tadi disebut organisasi anggota luar biasa.
keluar biasaannya di mana gitu? Karena disebut anggota luar biasa karena itu ada kumpulan daripada himpunan gitu kan. Oh, tadi yang biasa itu Perorangan, yang ini adalah perhimpunan atau perhimpunan, asosiasi. perkumpulan dari para Begitu pengusaha. ya, gitu. Misalkan kita ambil contoh, kita ambil nama supaya mempermudah kayak Gapensi. Ya, Oke. Gapensi itu apa? Gabungan Pengusaha Konstruksi Indonesia. Di mana di dalamnya itu terdapat pengusaha konstruksi. Nah, maka Gapensinya itu adalah anggota luar biasa Kadin. Gapensinya. Kalau nama perusahaannya itu anggota biasa Kadin. Oh, anggota biasa perusahaannya iya, kan gitu. Betul. Terus ada Apindo, ada ya Apindo, kan? ada HIPMI, ada HIPMI dan sebagainya. dan Jadi sebagainya. semua di bawah himpunan, di bawah naungan Kadin. Di bawah gitu naungan ya? Kadin. Oke, gitu. oke. Nah, ini jadi pemahaman tersendiri ya buat masyarakat. Jadi Kadin itu induknya dari organisasi pengusaha. Organisasi pengusaha. Ya, gitu. Jadi kalau berbicara pengusaha ada Kadin, berbicara kepemudaan ada KNPI, berbicara olahraga ada KONI. Betul, semua itu terakhir oleh undang-undang. Seperti itu. Betul. Berarti tadi ada HIPMI, IWAPI dan lain sebagainya itu di bawah Kadin semua ya kan? Betul. Oke, baik. Nah, sekarang fungsinya Kadin tuh apa ya Kang Fadel ya? Fungsi Kadin tadi salah satunya adalah sebagai mitra strategis pemerintah di bidang perekonomian. Juga di sini sebagai tempat advokasinya pengusaha gitu kan. Ada yang perlu diadvokasi. Contohnya apa itu yang dapat? Contohnya misalkan persengketaan industri dengan tenaga kerja gitu kan, dan kita sebagai jembatan kepentingan pengusaha dan pemerintah gitu kan. Oh, begitu Kadin, ya. gitu. Gitu. Karena Kadin itu lebih ke hal bidang kebijakan. Kalau asosiasi itu langsung ke tataran teknis. Nah, contoh ketika berbicara tenaga kerjaan Apindo karena teknisnya langsung bersentuhan langsung. Ketika konstruksi ada Gapensi ataupun Gapeksindo secara langsung. Nah, kita ketatarannya adalah tataran kebijakan. Misalkan ketika ada hal-hal yang harus dibantu, ya di situ Kadin hadir. Contoh yang lagi ngetren kemarin nih, ketika ada pembatasan barang impor gitu kan. Ini gimana tuh itu kan ini? Akhirnya Kadin hadir di situ kan, meminta keringanan kepada kementerian dalam hal pemberlakuan gitu kan. Seperti itulah kebijakan. Kami berdiskusi dengan kementerian, kami kirim surat dari Kadin Indonesia kepada kementerian untuk minta keringanan gitu kan dalam pemberlakuan ya seperti itu. Seperti peraturan Menteri Perdagangan nomor 23 ya kan? Iya, betul. Tahun 2024 kemarin bahwa termasuk just tip di dalamnya ya kan ya. Nah, ini pengaruhnya kenapa sih? Kalau mendukung ya kita juga mendukung karena ini membantu UMKM lokal gitu kan, sehingga kita juga lebih bangga terhadap produk lokal gitu kan. Nah, cuma mungkin yang kita sampaikan ini adalah pembatasan yang menyangkut dengan industrinya gitu kan. Karena ada pembatasan, misalkan ada barang-barang tertentu ketika pengiriman ya harinya jauh sebelum ditetapkan nyampe ke Indonesia pas undang-undang diberlakukan, sehingga barang itu tidak bisa masuk. Nah, akhirnya industri tidak bisa berproduksi karena barangnya tertahan di pelabuhan. Nah, cuma persoalannya yang mengenai just tip, oleh-oleh dan sebagainya itu mungkin sedikit memberatkan juga buat masyarakat ya. Ya gitu kan. Cuma kalau misalkan tadi berbicara keberlangsungan UMKM ya mungkin itu membantu UMKM lokal, Pak. Gitu. Tapi mungkin kalau dilihat dari persentasenya ya, orang yang ya tadi contohnya berbelanja di luar itu lebih sedikit mungkin kan sebenarnya sedikit ketimbang mungkin maaf ya perusahaan atau yang nakal-nakal kan oknum-oknum tertentu yang memang memasukkan barang itu. Nah, kayaknya agak kurang bijak juga ya kalau kemudian ya maaf banyak TKI yang membawa barang dari sana kemudian tertahan di situ. Betul gitu kan. Apalagi yang informasi itu kan hibah untuk sahabat-sahabat kita SLB gitu kan. Nah, gitu. Tapi alhamdulillah dari respon masyarakat dan surat Kadin didengar sehingga ini akan ada penunjukan. Ada surat Kadin juga Kadin ya? juga berkirim surat seperti luar itu. biasa, Kadin Indonesia bersurat. Kita apresiasi juga ini kelihatannya gitu kan gitu. Ini yang ya kadang-kadang kan kalau orang Indonesia itu
nggak bisa lepas dari oleh-oleh ya. Iya, Kadang-kadang mau berangkat kemana-mana itu pasti tetangga budaya udah timur nanya, itu tetap budaya masih timur gitu dipakai. kan gitu. Jadi saya kira di luar itu terkenal orang Indonesia tuh suka belanja Oh ya. ya, iya gitu. Oke. Tapi dengan pembatasan itu mungkin agak sedikit ada sedikit mengkhawatirkan bagi mereka yang memang suka sering pergian kan gitu ya. Cuma Gitu. mungkin ini yang harus ditingkatkan edukasinya Pak, dan Mhm. sosialisasi terhadap ketentuan ini gitu kan. Karena ketika aturan ini diberlakukan gitu masyarakat terkejut Iya. gitu kan karena kurang memahaminya gitu kan. Tapi kalau Tapi jauh sekarang kan hari udah dicabut sudah kan ya, dicabut, sudah sudah dicabut dicabut kembali alhamdulillah ke ya. yang Iya, lama. betul betul. Cuma tadi mungkin kan tetap saja tentang pengaturan apa itu keluar masuk barang luar itu ya mungkin tetap harus ada pengendalian Iya, betul. supaya tidak dimanfaatkan kebijakan yang longgar kemudian dimanfaatkan kan Betul itu. betul 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 itu Yang setuju. masyarakat biasa malah terkendala Benar. dengan itu. Iya. Baik, Pak Padel, aduh subhanallah saya Iya. senang sekali karena banyak edukasi buat masyarakat tentang keberadaan Kadin ini. Nah, di Karawang sendiri Pak Padel, itu ada berapa asosiasi yang memang eksis ya di bawah Kadin ini? Iya. Nah, di Karawang tadi saya sampaikan usia Kadin itu sudah 54, tetapi kalau Kadin dikenal di industri ini ya boleh dikatakan masih baru lah, sekitar mungkin 10 tahunan ini terakhir kan. Oh, ketika industri mulai merebak di Karawang ya gitu ya. Betul, itu kan. Karena sebelum-sebelumnya senior-senior Kadin gitu kan itu kurang expand mensosialisasikan Kadin ke industri. Kalau dulu Kadin terkenal di lingkungan pemerintahan daerah sebagai mitra Pemda khususnya dalam penanganan pekerjaan-pekerjaan konstruksi di pemerintah daerah. Oh iya. Nah, saya mencoba membuka pemahaman Kadin expand gitu kan kembali ke hitohnya. Di sana sebagai mediasi kepentingan pengusaha dan pemerintah khususnya karena Kadin harus hadir di Karawang yang notabene udah kawasan industri terbesar di Asia gitu kan. Makanya saya beserta jajaran pengurus mencoba mensosialisasikan Kadin gitu kan. Walaupun memang ya tadi gitu kan, Kadin itu seperti apa, organisasi apa, memang itu butuh tantangan gitu kan. Iya. Jadi butuh sosialisasi Butuh ke masyarakat, sosialisasi ya kan gitu dan kan. sebagainya sehingga jangan dianggap Kadin ini hanya sebagai organisasi yang enggak manfaat kan Betul gitu ya. ya. Jadi kan dulu Kadin itu hanya tempat meminta rekom aja. Sebelum-sebelumnya seperti itu gitu kan. Jadi ketika ada sebuah perusahaan yang ingin mengirim barangnya ke luar negeri atau ekspor gitu kan, itu di negara tujuan terkadang harus minta surat keterangan dari Kadin setempat. Oh gitu. Jadi dulu itu Kadin itu hanya sebatas itu aja gitu kan, Memberikan yang memberikan rekomendasi rekomendasi, gitu kan. SMK pengen membuka jurusan gitu kan. Nah, Sampai itu ke pendidikan sampai ke juga. pendidikan juga Jadi gitu kan. harus ada rekomendasi. Rekomendasi dari Kadin gitu kan. Urgensinya apa ya kalau SMK minta? Karena tadi ke SMK itu kan penyerapannya gitu kan pasti ke dunia industri. Nah gitu. Nah, ketika kita menyetujui SMK ini dibuka, kita lihat pasar di industri seperti apa. Mungkin hari ini gitu kan SMK yang sangat potensi di Karawang tadi model kejurusan logistik, perhotelan, kuliner ini kan bisa masukkan Kadin kepada dunia pendidikan gitu. Oh iya paham. Pangsa pasarnya lebih terbuka gitu kan. Nah, sekarang di Karawang ini berapa asosiasi yang eksis tuh? Kalau yang menjadi mitra tercatat, anggota luar biasa tercatat ya ada Apindo, ada HIPMI, ada Gapensi, Gapeksinas, Akelinas gitu kan. Mungkin hanya perusahaan-perusahaan yang yang ada gitu kan, contoh pengusaha komunitas listrik gitu kan, konstruksi. Iya. Tapi tidak sampai 200 tidak sampai 200 ya, gitu paling kan, juga sekitar 10-20 lah kurang lebih gitu Pak. Tapi ada perusahaan-perusahaan atau asosiasi yang belum masuk ke Kadin sebagai anggota Kadin? Masih banyak, masih banyak. Kendalanya Kendalanya pertama
kalau di nasional ada 200, di sini mungkin hanya 20 karena kadang kepengurusannya belum ada di sini. Oh, kepengurusan asosiasi Asosiasi itu tersebut gitu tidak ya, ada belum gitu ada kan. ya. Kayak Aptrindo, perusahaan retail ya, perusahaan retail kalau di sana kan sudah ada, tapi di sini tidak ada. Nah, oke. Gitu. Ketidakberadaan pengurus di Karawang ini sedangkan mungkin perusahaan-perusahaan yang retail ini sudah ada di Karawang tapi Sudah belum banyak ada asosiasinya. Nah, mereka jadi otomatis jadi anggota biasa atau bagaimana itu yang perusahaan-perusahaannya? Kalau individunya atau perusahaan-perusahaan itu anggota biasa, tetapi kalau asosiasi itu anggota luar biasa tetap. Tapi ketika ada masalah, ya pasti dia akan berkonsultasi kepada asosiasinya. Contoh asosiasi logistik. Asosiasi logistik itu di tingkat Kabupaten Karawang belum ada, tetapi di tingkat Jawa Barat sudah ada. Ya mungkin gitu kan. Kayak sebarannya di Bekasi banyak pengusaha-pengusaha logistik dibandingkan dengan di Karawang gitu kan. Makanya belum terbentuk gitu. Tapi ketika ada permasalahan seputar logistik, mereka konsultasinya ke tingkat Jawa Barat seperti itu. Ya. Jadi tadi sebagai mitra strategis ini di samping tadi memberi rekomendasi, apa saja sih fungsi berikutnya yang lain gitu? Selain advokasi, kita juga memberikan kemudahan, contoh kemitraan. Hari ini misalkan untuk UMKM kita di Kadin Indonesia juga memberikan fasilitas domain bagi UMKM gitu kan. Selama 1 tahun gratis gitu kan. Oh, untuk di webnya kita edukasinya Kadin kita memberikan fasilitas seperti itu. Kedua, tapi dimanfaatkan nggak oleh UMKM kita nih? Kita di Kadin Karawang punya program Rabu Seru ngobrol UMKM bareng UMKM gitu kan. Ya cuma mungkin per hari ini karena edukasi dan keterbatasannya waktu daripada mereka gitu kan, sehingga ya tidak terlalu banyak sih, paling juga ada 10, ada 5 gitu kan yang sering berdiskusi ke kita setiap minggunya gitu kan. Gitu. Bolehlah berdiskusinya di sini aja. Boleh, siap, nanti direkomendasikan nanti gitu. Bareng-bareng dengan ketua Kadin, UMKM akan bangga sekali kelihatannya gitu kan. Nanti kita rekomendasikan, Pak. Nah, nanti saya kira dengan kehadiran Kadin ini supaya terasa kehadirannya di masyarakat pengusaha baik kecil, menengah maupun besar. Betul. Ini menjadi bagian yang penting karena tadi adalah mitra strategis. Nah, oleh karena itu, saya ingin juga menanyakan apakah mereka ada iurannya gitu atau tidak? Kalau untuk Kadin ya mereka bayar keanggotaan 1 tahun sekali. Satu tahun sekali itu juga tidak terlalu mahal gitu kan, mungkin ya masih mahal beli rokok lah mungkin kalau untuk perusahaan UMKM lah ya gitu kan, karena hanya sebatas kata pendaftaran administrasi itu aja gitu kan, pendataan aja gitu kan. Gitu. Tapi kalau untuk perusahaan besar memang kayak PMA memang kita ada ketentuannya karena kita juga mengeluarkan biaya itu berdasarkan keputusan dari Kadin Jawa Barat atau Kadin Provinsi melalui rapat pimpinan provinsi itu ditentukan tarifnya gitu kan. Jadi itu bisa hasil negosiasi dan sebagainya kan gitu kan. Karena memang kan keuntungan bagi dia dari perusahaan tersebut gitu kan. Kita fasilitasi ketika mengeluarkan surat keterangan asal barang. Misalkan perusahaan manufaktur nih, perusahaan alat berat ini mau kirim barang ke Eropa. Nah gitu kan, COO-nya gitu kan, Certificate of Origin-nya itu dikeluarkan oleh Kadin. Itu kan sebanding dengan mereka gitu kan. Berarti kan perannya ya begitu penting kan ya gitu kan, perannya kan, begitu penting. Gitu. Nah, di Kadin sendiri, di Kadin Karawang itu selain ketua strukturnya ada siapa saja gitu. Nah, uniknya di Kadin ini berbeda dengan organisasi yang ada pada umumnya gitu kan. Karena di Kadin itu tidak mengenal namanya sekretaris dan bendahara. Oh iya. Itu uniknya di Kadin gitu. Terus, kan. Apa itu? Strukturnya itu adalah yang pertama ada dewan kehormatan, dewan pertimbangan, dewan penasehat gitu. Sedangkan kalau untuk pengurus harian itu pertama ada ketua, wakil ketua dan komite tetap.
Komite tetap itu berapa orang? Komite tetap itu berdasarkan kebutuhan di masing-masing wakil ketua. Misal wakil ketua bidang perdagangan, ya mungkin nanti di situ komite tetapnya bidang perdagangan luar negeri, perdagangan dalam negeri, perdagangan tradisional ataupun modern seperti itu. Itu berdasarkan kebutuhan di daerah tersebut. Jadi gitu wakil kan. ketuanya ada berapa ya? Wakil ketua itu juga menyesuaikan berdasarkan kebutuhannya. Tadi perdagangan. Ada ya kita menyesuaikan aja dengan kondisi kekinian. Misalkan hari ini ada wakil ketua bidang logistik, perhubungan, wakil ketua ekonomi kreatif, itu pariwisata gitu kan. Ada juga yang menerapkan wakil ketua itu shadow of government. Jadi menduplikasi dinas-dinas yang ada di kabupaten kota. Gitu ya. Jadi pariwisata, usaha kecil menengah dan koperasi. Betul gitu kan ya. Itu diberikan kekuasaan kepada daerah gitu kan. Iya. Cuma ya uniknya tadi tidak ada sekretaris, tidak ada bendahara. Ini uniknya. Terus dibantu siapa itu untuk administrasinya Pak Ketua ini? Nah, jadi kalau misalkan untuk kesekretariatan kita mengangkat satu orang direktur eksekutif. Direktur eksekutif, di mana direktur eksekutif ini menjalankan fungsi kesekretariatan. Dia harus bisa menjembatani kepentingan ketua, wakil ketua dan komite tetap. Gitu. Jadi dia ini mobile-nya ya lumayan juga gitu kan gitu. Dan dia bisa mewakili komite tetap ataupun wakil ketua ketika bidang-bidang tersebut berhalangan gitu. Gitu ya, luar biasa juga ya. Iya. Nah, sampai hari ini kan biasa kalau dalam organisasi itu pasti ada hambatan kan gitu ya. Di samping prestasi tapi ada hambatan. Nah, saya ingin nanyakan hambatannya dulu apa ini kira-kira? Ya, hambatan yang selama ini gitu kan, saya mengakui komunikasi Kadin dengan pemerintah itu sedikit terganggu. Gitu. Sedikit terganggunya mungkin karena kepasipan dari kepengurusan kami gitu sehingga kurang komunikasi dengan pemerintahan, kurang inten dengan pemerintahan gitu kan. Mungkin itu aja sehingga hari ini kan kita mencoba untuk terus perbaikan karena kepengurusannya itu kan yang agak sedikit susah karena mereka itu adalah sebagian pengusaha gitu kan sehingga sibuk gitu kan, susah untuk Anda harus begini, Anda komunikasi itu. Jadi masing-masing menyesuaikan jam kerjanya gitu. Berapa tahun sih masa kepengurusan Kadin? Masa kepengurusan Kadin 5 tahun. 5 tahun. Gitu. Itu nanti dipilih atau gimana caranya? Nah, setiap habis masa periode itu kita melaksanakan pemilihan disebut dengan musyawarah kabupaten, itu dipilih oleh anggota biasa. Anggota biasa. Jadi perorangan tadi dan anggota luar biasa. Oh gitu. Mewakili asosiasi. Jadi gitu. Punya suara masing-masing. Oh gitu. Oke. Ini luar biasa. Nah tadi hambatannya seperti itu ya, komunikasi ya. Terus kemudian, nah prestasi apa aja yang sudah ditorehkan oleh Kadin Karawang ini? Ya, Kadin Karawang dalam kepemimpinan saya selama 8 tahun ini ya alhamdulillah gitu kan. Yang tadi misi saya memperkenalkan Kadin ke industri, alhamdulillah sudah hari ini industri sudah mengenal keberadaan Kadin gitu kan. Yang kedua dari sisi kesekretariatan gitu kan, alhamdulillah walaupun misalkan masih sederhana gitu kan, kita memiliki yang kantor yang representatif gitu kan. Selain itu yang kita unggulkan itu adalah tentang bagaimana membangun SDM yang membantu SDM Karawang untuk meningkat, dan kita bidang vokasi ini alhamdulillah kita sudah kerjasama dengan SMK membangun kemitraan di mana ada guru industri datang ke sekolah, itu sudah kita lakukan gitu kan. Jadi sehingga untuk ketika berbicara vokasi gitu kan, ini juga kita pernah bukan diadukan ya, ikut kompetensi di tingkat Kadin nasional, ada Kadin Impact gitu kan. Kita mencoba memasukkan program vokasi di Kabupaten Karawang, dan alhamdulillah kita sebagai nominator gitu kan dalam pembinaan SMK di bawah naungan Kadin gitu kan. Gitu ya. Dan kemitraan untuk yang mencari
PKL lah ya gitu kan. Kita bisa bantu SMK untuk penyaluran praktek kerja lapangan kerja anak-anak lapangan. SMK Iya, itu. iya, iya. Jadi Gitu ada kan. rekomendasi dari Kadin pasti diterima lah Iya ya betul, kira-kira gitu ya. alhamdulillah gitu kan. Terus juga kerjasama dengan IHK Jerman tentang vokasi gitu kan, itu dilaksanakan tahun 2019, alhamdulillah juga sudah Oh, dilaksanakan sudah gitu ya. kan. Nah, Sehingga itu IHK itu apa? IHK itu kalau bahasa kita kadinnya Jerman. Kadinnya Kadinnya Jerman Jerman, itu kan, kerjasama. Nah, kerjasama gitu. pelatihan apa itu dia? Pelatihan ini kompetensi untuk di bidang trainer of training gitu kan. TOT Jadi ya. TOT gitu untuk. Oke, Dan oke, oke. alhamdulillah sudah melahirkan beberapa trainer yang handal yang sekarang sudah ada di mana-mana di Kabupaten Karawang ini. Oke. Itu bidang apa yang dilatihnya? Pelatih tempat kerja. Pelatih tempat Spesial pelatih kerja. tempat kerja Oh, gitu kan. gitu. Spesialis pelatih tempat kerja. Jadi kalau di kita itu pendidikan luar sekolahnya kali ya. Iya, betul Gitu. betul Jadi betul. kurikulumnya dan Iya, sebagainya jadi gitu. seperti itu ya. Iya. Gitu, Bahkan itu. kita sekarang dengan Kadin Jawa Barat ini mengadakan yang namanya pelatihan mengajar industri. Pelatihan mengajar Industri. industri. Jadi kadang orang-orang industri gitu kan yang ingin mengajar, ya kita coba kasih tutorial, dalam arti ini edukasinya gitu kan. Gitu. Supaya mereka bisa masuk ke SMK. Terkadang kan kalau yang mengajar tidak bisa masuk ke industri, yang industri juga bingung ngajarnya Iya, gimana. iya, Nah, iya, kita iya. perpadukan seperti itu. Itu program yang bagus sekali Iya, ya gitu kan. Memadukan antara dunia kerja dengan dunia sekolah, Ya. sehingga nanti ada link and match-nya kan gitu Betul, ya betul, kira-kira. betul, betul. Nah, ini program-program bagus saya kira. Nah, oke. Ke depan nih, mungkin Ya. Kang Padel sisa masa jabatan 2 tahun lagi ya, Betul, kalau 8 betul, tahun 2 tadi tahun ya. lagi ya. Nah, visi ke depan ini seperti apa Kang Padel kira-kira? Kadin apa pribadinya? Ya, Kadin dulu deh. Nah, Kadin dulu. Kadin ya saya berharap semoga hari ini untuk pengkaderan gitu kan, nanti diharapkan kepemimpinan yang akan datang Kadin ini lebih lebih eksis, dalam arti bisa mengoptimalkan koordinasi dengan semua pihak gitu kan, baik dengan pihak pemerintah maupun dengan pihak industri, dan menjaga komunikasi yang sudah terjalin gitu kan. Jadi boleh dikatakan melanjutkan yang baik-baiknya itu bisa dilanjutkan gitu kan, yang misalkan kurang berarti kita dioptimalkan seperti itu. Oke, selanjutnya ini ya, Ya. soal CSR ya, Ya. dari perusahaan-perusahaan ini juga mungkin Kadin punya format yang bagus untuk, karena CSR itu biasanya keluar dari perusahaan juga kadang-kadang nggak tepat sasaran ya. Nah, kira-kira gimana tuh? Ketika berbicara CSR, memang CSR ini adalah kalau diumpamakan gadis cantik ini, gadis seksi semua. Orang pasti ngejarnya CSR. Perusahaan di Karawang yang katanya ada 2.000, kalau misalkan satu bulannya 1 juta sudah sekian. Itu asumsi masyarakat berpikir seperti itu gitu kan. Cuma per hari ini kan pemerintah sudah mengeluarkan regulasi. Pemerintah daerah juga sudah mempunyai Perda TJSL gitu kan. Dan di Kabupaten Karawang ini ada namanya tim fasilitator CSR. Jadi per saat ini gitu, CSR itu ya sudah ada tim fasilitator CSR yang dimana diketuai oleh Bapeda gitu kan. Nanti kami para pelaku usaha itu menjadi bagian daripada tim fasilitator CSR gitu. Ya, Jadi ada program dari tim fasilitator, kemudian kita sampaikan kepada industri programnya apa, nah disampaikan. Dan biasanya Pemda ini per akhir tahun itu suka memberikan award untuk untuk perusahaan-perusahaan yang berpartisipasi, semua dikasih award gitu, yang ikut berpartisipasi dalam periode per tahun, karena ada sejenis POM pelaporan. Apa aja yang sudah dilaksanakan gitu kan. Termasuk juga Kadin juga ditanya sama tim fasilitator, Kadin ini 1 tahun nih ngasih apa nih buat masyarakat Karawang. Itu ada sama juga gitu kan. Apakah siap edukasi, apakah seperti apa, itu ada gitu. Iya. Jadi ini saudara-saudara, jadi saya bertemu dengan Kang Padel ini satu gambaran bahwa kehadiran Kadin di Kabupaten Karawang itu sebenarnya betul-betul seperti yang sebutkan awal tadi adalah strategis sekali. Nah,
Tinggal bagaimana sosialisasi ke masyarakat bahwa kehadiran Kadin itu memang dibutuhkan di tengah-tengah masyarakat. Ya. Oke, karena tadi Kang Padel juga nanya, nah visi pribadinya gimana nih? Karena sebentar lagi nih Iya. menjelang pilkada ya Iya. di Karawang dan seluruh Indonesia ya, Iya, betul serentak betul. itu bulan November ya kalau Ya. nggak salah sudah ditetapkan oleh pemerintah. Nah, ada keinginan atau harapan untuk Karawang 1, Karawang 2 mungkin Kang Padel? Kita yang ikut mendukung Oh gitu. siapapun calon yang memenangkan kontestasi di Kabupaten Karawang. Ya kami dari Kadin ya berharap ada keberpihakan kepada dunia usaha. Karena walaupun bagaimana para pelaku usaha ini memberikan kontribusi yang sangat besar buat pemerintah Kabupaten Karawang. Salah satu dalam peningkatan kesejahteraan yang mudah-mudahan ada kebijakan-kebijakan yang berpihak sehingga kita juga sama feedbacknya bisa memberikan ruang kerja yang bisa mengakomodir masyarakat Karawang gitu kan. Jadi Kang Padel nggak berminat nih jadi penguasa Sepertinya untuk saat ini tidak gitu kan, gitu ya, karena gitu ya. kebetulan momentumnya juga sama di bulan 7 ini Kadin Jawa Barat akan ada pemilihan gitu, pemilihan ketua Kadin Jawa Barat. Ya mungkin saya akan melihat peluang di Jawa Barat tuh seperti apa ke depannya gitu kan. Ya Gitu mungkin ya. apakah saya harus hijrah ataupun saya sebagai pembantu di sana gitu kan. Oke, Mungkin oke, nanti kita oke. melihat seperti Iya, apa iya, gitu iya. kan. Untuk saat ini mungkin kita akan dukung pemimpin yang ada keberpihakan kepada para pelaku Jadi usaha. wait and see ya. Itu nanti sih. Oke, Siap. terus tadi bicara soal keberpihakan kepada pengusaha. Ya. Nah, sekarang kan yang selalu menjadi persoalan kadang-kadang selalu dibicarakan, loh, ini pengusaha tidak berpihak pada pekerja gitu kan. Ya. Ini gimana ini menyikapi ini semua? Ya mungkin standar yang diinginkan pelaku pekerja gitu dengan pengusaha mungkin ada kadang-kadang ada itunya ada ukurannya gitu kan. Kalau melihat dari skala upah gitu kan, sebenarnya upah di Karawang itu, khususnya kita bicara Karawang dan Indonesia, memang ketika ngomong layak sih memang belum layak kan, ini hanya untuk standar kelayakan aja gitu kan. Nah cuma satu sisi kita pengen ke depannya gitu kan, bagaimana produktivitasnya ini naik. Jadi keinginan rekan-rekan pekerja misalkan gajinya naik, upahnya naik gitu kan. Tapi tolong dong dibarengi dengan etos dan produktivitas kerjanya gitu kan. Itu Harapannya gitu kan, harapan seperti itu gitu kan. Karena mulai tahun-tahun ini juga kami Kadin juga terlibat juga dalam penentuan upah gitu kan, dengan terlibatnya di LKS dan DPK kembali gitu kan. Jadi kita mengukur gitu kan sejauh mana kan gitu. Jadi LKS dan DPK. Ya. DPK itu adalah Dewan Pengupahan Kabupaten ya. Gitu. Yang anggotanya itu ada pemerintah, ada pengusaha, ya. Betul, Di situ serikatnya. ada serikat pekerja gitu kan. Bahkan ada akademisi kalau tidak salah. Betul, Iya, gitu. betul. Jadi ya mudah-mudahan aja semua pihak itu sinergis. Amin. Ya, sehingga harus itu. Apa yang diharapkan oleh pengusaha juga yang diharapkan oleh pekerja bisa sinkron kan gitu ya. Sehingga ada keamanan, ketertiban, termasuk di dalamnya adalah bisa kesejahteraan. Betul. Jadi dengan harapan supaya ya cita-cita bangsa ini ya keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia di dalam Pancasila ini saya kira itu akan terwujud. Tapi tentu dengan sinergitas. Kang Padel hatur nuhun. Terima kasih sama-sama. Terima kasih apa yang sudah disampaikan. Sekarang mudah-mudahan menjadi edukasi bagi masyarakat dan ini menjadi amal jariah. Amin. Allah Subhanahu wa taala. Amin. Saudara-saudara, alhamdulillah mungkin ini di penghujung obrolan kami tadi, mudah-mudahan bisa disimak dengan baik apa yang disampaikan, dan sudah barang tentu saya dari Ngopi bersama Deddy Mulyadi selalu berkolaborasi dengan semua pihak. Oleh karena itu saya akhiri dengan salam kolaborasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.